Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Veronica Hermatriana. Nah, di video ini kita akan belajar tentang membaca not berdasarkan interval. Nah, di video sebelumnya kita mengetahui tentang sejarah not angka, kemudian start dan tanda nada, kemudian nilai. Kemudian kita belajar tentang membaca deretan nada satu oktav secara berurutan kan. Nah, di video ini kita akan belajar lagi tentang membaca. Di sini kita membaca not itu berdasarkan interval. Nah, membaca not dengan lompatan dua nada disebut membutuhkan kemampuan pendengaran yang cukup tajam terhadap musik. Nah, membaca not ini harus telinga kita itu harus peka terhadap bunyi-bunyi yang dibunyikan. Kemudian untuk yang lebih sederhana kita bisa mulai dengan dua nada saja sebagai nada pangkal dan nada selang. Kita memilih nada do sebagai nada pangkal, selanjutnya nada selang akan diganti secara berurutan dan mungkin menjauh dari nada pangkal. Bisa dengan pada gambar kita bisa dilihat. Nah, kita bisa diganti dengan nada-nada tersebut yang tinggi. Kemudian perhatikan not yang ditulis dengan warna merah seperti pada gambar. Nah, ini adalah contoh dari penjelasan tadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membaca not dengan jarak setengah laras. Nah, membaca not yang disertai tanda kromatis atau naik dan turun masih menjadi kesulitan besar bagi kita sebagai pemula. Apalagi disertai interval yang cukup jauh jaraknya. Pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu nama-nama not yang dicoret naik dan turun tanpa menyingkirkan bunyinya. Perlu diketahui bahwa not yang dicoret dengan garis miring ke kiri adalah not yang naik setengah laras, sedangkan not yang dicoret miring ke kanan adalah not yang diturunkan setengah laras. Nah, bisa kita lihat pada tabel. Ini adalah contoh dari not yang digaris yang menggunakan tanda coret miring itu tadi. Kemudian cara membaca not ini adalah contohnya di pada gambar. Cara membacanya itu seperti adalah do, di, re, ri, mi, fa, sol, la, le, si, do. Nah, itu cara membacanya. Kemudian cara membaca ada lagi contohnya. Ini dengan coret atau coret miring ke kiri. Cara membacanya adalah do, si, sa, la, lo, sol, sa, fa, mi, ma, re, ra, do. Nah, untuk menambah keterampilan membaca not angka, maka latihlah not-not yang ada di gambar dengan bantuan alat musik. Nah, dengan bantuan alat musik kita dapat membunyikan not-not tersebut dengan mudah. Kemudian perbandingan tinggi rendah nada seperti yang ada di tabel pada gambar. Tentu sulit bagi pemula untuk membidik nada-nada kromatis ini dengan tepat, apalagi dengan interval yang agak jauh seperti quart, quint, scat, dan septim.
Dari sebab itu, ada jalan keluar untuk melatih pendengaran akrab dengan nada-nada asing yang disebut dengan teknik menjembatani nada, yakni membunyikan not-not yang sulit dengan tinggi nada yang sama untuk setiap tetrakot. Mari kita mulai dengan kita lihat pada gambar. Apabila kita ibaratkan dengan dunia tetrakot ini sebagai dua dadu, maka kita bolak-balikan kedua dadu akan kita dapatkan rangkaian tetrakot yang itu juga. Ini adalah pembelajaran dianotis. Pembelajaran kromotis akan dilatih kemudian. Kalau pelajaran ini sudah kita mengerti, sudah bisa kita mengerti, maka dengan mudah kita bisa mempelajari musik yang kedengarannya atau kelihatannya seperti rimba. Bunyi yang satu bisa bertabrakan dengan bunyi yang lain, asal jelas mau mengungkapkan apa. Nah, tanpa kita sadari, setiap interval quiet itu akor ditunjuk dengan huruf, yaitu fis, B, E, dan sebagainya. Ini bisa kita lihat pada gambar, itu adalah contohnya. Kemudian bunyikan akor-akor ini dengan gitar atau pianika. Itu akan lebih mempermudah kita untuk mengetahui. Kemudian kita akan berputar kembali seperti urutannya itu seperti kemarin, sekarang, esok akan berputar kembali seperti hari Senin, kembali ke hari Senin, hari Selasa kembali ke hari Selasa. Nah, ternyata kembali ke fis juga, biarpun dengan kata lain, hanya ada satu pelajaran, yaitu pelajaran chord. Bagi seseorang yang mau start, perlu mengetahui bahwa dia hanya harus bersemangat karena interval chord adalah semangat pelajaran dari masa lampau ke masa sekarang sama dengan dari sekarang ke esok. Nah, nada enharmonis adalah nada yang sama tingginya tetapi namanya berbeda. Seperti pada contoh kita ketahui, ini adalah contohnya, yaitu dengan menggunakan akor mayor yang berbunyi sama. Nah, sekian dan terima kasih.